Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang membentang luas dan mengandalkan potensi sumber daya alam sebagai urat nadi ekonomi masyarakat. Namun, kemajuan daerah bukan sekedar soal kekayaan alam. Ia adalah tentang sumber daya manusia yang terhubung dengan peluang nyata di dunia kerja. Tahun 2026, momentum perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Melalui helatan job fair besar-besaran adalah jawaban atas tantangan zaman. Pelaksanaan job fair kali ini terkaitan dengan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara, di mana kita mengaktualisasikan program Bapak Gubernur, program Samudra tadi itu semua sudah dapat kerja. Jadi kali ini kita tidak saja menyiapkan lowongan kerja oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, kami juga bisa berharap para pencari kerja ini bisa mendapatkan pekerjaan juga yang memilih pekerjaan ke luar negeri. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan BP3MI menyiapkan informasi tentang lowongan kerja atau perusahaan-perusahaan yang bisa difasilitasi untuk bisa mendapatkan job ke luar negeri. Dan itu yang resmi, yang sesuai dengan harapan kita semua yang yang apabila ada sesuatu bisa mendapatkan perlindungan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita hadirkan di sini mudah-mudahan itu bisa amanah, bisa mengirim tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Dalam menjawab lonjakan kebutuhan lapangan kerja dan harapan besar generasi muda, 1.707 lowongan tersedia, mulai dari sektor pertambangan, keuangan, hingga peluang karir di luar negeri. Ini 44 perusahaan, tadi sudah disebutkan 44 perusahaan, 717 lowongan. Nah, tapi itu untuk yang 44 perusahaan yang ada hari ini. Tapi kita juga menyiapkan tadi untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian di job fair kali ini kita juga menyiapkan pemagangan ke Jepang. Ini khusus oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kita dibukakan ruang untuk bisa mengisi mendaftarkan saudara-saudara kita yang ingin magang ke Jepang. Magang ini kan bagian dari proses pelatihan. Jadi magang ke Jepang ini akan diseleksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dari pihak Jepang. Ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan kesejahteraan dan kepastian masa depan yang dibersamai dengan rasa aman. Melalui wadah resmi dan sinergi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah membuka gerbang bagi masyarakat untuk berkarir di mancanegara dengan jaminan payung regulasi yang kokoh. Salah satu yang menjadi magnet utama adalah program magang ke negara Jepang. Hasil kerjasama langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana putra-putri daerah dapat mengasah keterampilan di negeri Sakura. Pemerintah berkomitmen memfasilitasi tempat dan waktu hingga seluruh proses wawancara usai. Ini walaupun hari Sabtu Minggu tetapi kita laksanakan selama 3 hari. Tapi di balik itu juga apabila ada perusahaan-perusahaan yang katakanlah belum selesai dia wawancara ini, kami menyiapkan tempat, memfasilitasi untuk bisa menyelesaikan tugas mereka ini. Jadi katakanlah misalnya ternyata wawancaranya itu belum selesai atau proses administrasi belum selesai tapi masih butuh, ini kita siapkan untuk memfasilitasi.
Di jantung kota Kendari, gedung ini menjadi simpul penting bagi ribuan asa dan penghubung mimpi keluarga untuk melihat anak-anak mereka mandiri. Untuk infonya itu ada lihat dari sosmed karena berseliweran di Instagram, TikTok juga ada. Saya harap ini kegiatan bisa lebih sering dilakukan karena ini juga membantu supaya para pencari kerja lebih mudah mendapat kerja. Untuk Sulawesi Tenggara ya, ini kan lagi ulang tahunnya yang ke-62. Saya harap Provinsi Sulawesi Tenggara bisa menjadi provinsi yang lebih baik, lebih maju lagi. Ya, kita berharap semua yang mendaftar ini bisa mendapatkan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi dua sisi, Pak. Pihak perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaannya. Demikian pula dengan pekerjanya, pencari kerjanya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat dia dan harapan dia, dan terutama mengenai upah lah, ini kan tidak bisa kita. Setiap lembar map yang diserahkan membawa jaminan keamanan dan upaya memulihkan martabat masyarakat untuk tumbuh bersama roda ekonomi bumi Anoa. Pada akhirnya, akses pekerjaan adalah jembatan antara cita-cita dan realita, di mana momentum hari ulang tahun ke-62 menjadi bukti nyata pemerintah dalam menghubungkan masa depan dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap berputar kencang.